Sudirman, Fakultas Biologi kalau nggak gitu, Fabio, Teknologi Pengolahan Penanganan dan Pengolahan Hasil Budidaya Ikan. Ya maaf kalau salah, gitu. Eh, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke pihak kampus yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan bidang pekerjaan saya di praktisi mengajar program tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, eh, saya hari ini akan memberikan pembelajaran tentang teknik penanganan dan distribusi ikan segar pasca panen, terutama yang sesuai dengan prinsip GHP ya, Get Good Handling Practice. Mungkin saya sambil baca modul ya. Mungkin bisa ditampilkan juga modulnya, Bu. Jadi di sini ada beberapa bagian yang penting di modul ini. Yang pertama pasti tujuan, dasar materi dan latar belakang, serta materi pokok. Nah, ini yang terpenting, materi pokok. Ya, jadi tujuan daripada pembelajaran ini, mahasiswa dapat mengerti, memahami, dan secara cakap mempraktekkan teknik penanganan dan distribusi hasil perikanan budidaya pasca panen secara baik sesuai dengan prinsip GHP. Sedangkan dasar materi mungkin bisa dibaca. Mungkin tadi sudah di-share ya Bu ya ke mahasiswa Bu ya. Untuk ya ini betul. Jadi saya mulai langsung ke materi pokok aja ya. Nah, ini sebagai sebagai review aja, sebagai penyegaran. Karena ini pastinya kalau untuk mahasiswa jurusan budidaya, saya yakin sudah pernah dapat ya, sudah pernah dapat di apa namanya di kegiatan perkuliahan. Jadi ada beberapa jenis kegiatan budidaya yang secara umum dijumpai di Indonesia. Berdasarkan ini saya mungkin nggak menerangkan secara detail ya, karena ini yang umum saja, yang berdasarkan media yang digunakan dalam proses kegiatan budidaya tersebut. Ya, kita tahu ada budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya air laut. Ini air lautnya terbuat. Oh ya, ini budidaya air laut. Sedangkan komoditas hasil perikanan budidaya yang sering kita jumpai di Indonesia itu ini yang paling banyak dihuni dari apa namanya dari ikan ya, dari Pisces ya, dengan beberapa spesiesnya yang sering ditemui di kegiatan budidaya eh, tawar, paya ataupun laut, misalnya bandeng, gurami, nila, kakap merah dan kerapu macan misalnya. Terus dari krustasea atau udang-udangan ini juga populer, kekerangan dan spesies lainnya. Sedangkan bentuk komoditas, ini nanti yang juga akan mempengaruhi ke teknik atau metode penanganan pasca panen. Bentuk komoditas itu ada hidup ya. Mungkin ini nggak akan saya jelaskan secara lanjut karena judulnya itu penanganan. Nantinya kita akan ke eh, pengolahan. Ya, kalau pengolahan pasti kita akan menggunakan ikan yang sudah mengalami kematian atau mati. Ini bentuk komoditasnya ada yang hidup ya. Jadi kita tahu biasanya ditujukan untuk kepentingan konsumsi khusus atau eksklusif sebagai ikan hias, sebagai indukan dan untuk dibudidayakan kembali. Ya misalnya kayak bibit apa namanya lobster ya yang
kapan hari sempat ini ya, sempat isu ya. Terus setelah itu ada induk udang faname yang buat indukan, nah biasanya nih dari Hawaii ya. Terus juga yang ikan-ikan lokal kayak ikan gurami. Bisa lanjut, Bu. Sedangkan yang kedua ada yang bentuk mati. Bentuk mati. Ikan yang sudah mati ini adalah hasil perikanan budidaya yang berada pada istilahnya dia sudah dimatikan dan mengalami kondisi fase rigor ya. Rigor. Mungkin nanti kalau ada yang belum paham rigor maksudnya atau rigor mortis itu mungkin bisa ditanyakan ya. Di mana fase rigor ini diawali dengan tahap pre-rigor dan diakhiri dengan post-rigor pasti ya. Sedangkan untuk supnya ya, untuk sup bentuk mati ini ada yang segar, yaitu hasil perikanan budidaya yang belum mengalami proses penanganan atau pengolahan lebih lanjut. Sebenarnya secara umum ya hasil perikanan, tapi karena di sini saya apa namanya, memberikan pembelajaran kepada mahasiswa budidaya, jadi saya bilang di sini hasil perikanan budidaya ya, sesuai dengan judulnya yang belum mengalami proses penanganan atau pengolahan lebih lanjut. Mungkin bisa ditambahin nanti kecuali pendinginan. Ya, pendinginan itu kalau ikan segar cuma didinginkan itu namanya tetap ikan segar. Tidak ada ikan dingin, tidak ada. Tapi kalau ikan beku ada. Ya, untuk olahan ada segar dan ada olahan. Kalau olahan ini banyak nih, ada pembekuan, pengalengan, pengasapan, pengeringan dan sebagainya. Kalau pembekuan pun masih dibagi, ada yang beku bentuk utuh, ada yang beku diambil apa namanya gil gil and gut ya, insangnya saja, atau yang diambil head off, kepalanya saja. Ini semacam ilustrasi ya, gambaran kegiatan pasca panen, mulai ikan dari pemanenan, ikan mengalami kematian, mengalami fase rigor mortis ya, dari pre-rigor, in rigor sampai post rigor ya. Dan kemudian ikan dilakukan penanganan pada ikan, didinginkan, ada kelihatan es curah ya. Terus kemudian didistribusikan menggunakan pick up biasa ya. Dan kemudian sampai ke pabrik pengolahan untuk diolah. Ya, ini sekedar ilustrasi saja untuk mempermudah kita memahami pembelajaran ini ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada proses kemunduran mutu hasil perikanan, di mana nilai mutu ikan itu ada dua ya, ada dua. Itu ada mutu yang secara intrinsik. Intrinsik itu maksudnya mutu yang parameter mutunya itu berasal dari dalam ikan itu sendiri ya, dari badan titik ikan itu sendiri. Sedangkan ekstrinsik itu dari pengaruh luar. Nah, ini bisa apa namanya dilihat di sini, kayak intrinsik itu spesies. Jadi spesies juga bisa memengaruhi mutu, terutama di rasa ya. Kayak di sini yang biasa terjadi, yang biasa ditemukan di pabrik pengolahan ikan lemuru ya, Sardinella ya, sama-sama spesies. Ada yang longisep, ada yang lemuru, ada yang fimbriata, itu rasanya beda. Nah ini, jadi mutu intrinsik yang diakibatkan dipengaruhi oleh jenis spesies. Kemudian ada ukuran, kemudian ada kontaminasi polutan ya. Ini terutama yang terkait dengan perairan ya. Ada yang perairan tercemar kan, ada kita kenal perairan tercemar, perairan yang tidak tercemar. Itu kan makanannya dari situ, jadi pasti akan mengkontaminasi daging ikan. Komposisi kimia dan toksin alami. Toksin alami yang paling sering di Indonesia kita temuin di apa namanya itu, ikan buntal. Ya, ikan buntal yang mengandung apakah saya lupa ya, poison ya gitu ya. Dia menyerang urat saraf. Jadi kalau makan ikan buntal ya bisa aja, tapi ngolahnya harus benar ya.
Dan sedangkan mutu ekstrinsik itu dari luar ikan, pengaruh luar, kemunduran mutu yang nanti akan kita bahas selanjutnya ini ya, kemunduran mutu, kerusakan fisik karena penanganan misalnya, karena penanganan dari mungkin karyawan yang belum dikasih training kadang-kadang, kontaminasi bakteri patogen, nah, mungkin dari Salmonella, E. coli, terus dari kontaminasi lainnya. Nah, ini salah satu parameter mutu yang berasal dari intrinsik ya, kandungan kimia daging ikan, terus ke bawah Bu. Kandungan kimia daging ikan bisa dilihat di apa namanya di modul. Jadi yang unsur terpentingnya adalah protein, sedangkan terbanyaknya adalah air, sama dengan makhluk hidup yang lain. Pasti kandungan terbanyaknya, unsur terbanyaknya adalah air. Oleh karena itu ikan dikategorikan sebagai jenis pangan yang mudah mengalami pembusukan atau perishable food. Jadi dari dasar-dasar inilah nantinya kita akan mempelajari cara penanganan dan pengolahan ikan segar pasca panen ya. Penanganan dan distribusi mungkin tepatnya. Ini manfaat ikan dan nilai gizi setiap bagian ikan yang dapat dimanfaatkan. Ya kita mungkin ini sudah umum ya, semua masyarakat Indonesia kan sekarang sudah pintar-pintar, sudah banyak sosialisasi dari Kementerian Kelautan. Ikan sebagai sumber energi dan ikan sebagai sumber protein, terutama di omega 3, omega 5 ya. Ya, nanti bisa dilihat ya. Ya, ini saya akan jelaskan fase perubahan mutu ikan setelah mati. Nah, karena ini kita akan belajar penanganan bagaimana caranya menangani mendistribusikan ikan sampai ke tempat pengolahan untuk ikan yang mati ya. Jadi butuh apa saja. Jadi kita harus mengetahui. Ya ini bisa dilihat di gambar. Kalau ikan pre-rigor itu ikannya agak lemas ya. Kalau di in rigor dia mengalami kekakuan karena sudah ada proses enzimatis ya, enzimatis kalau nggak keliru penguraian adenosin trifosfat kayaknya yang ada di otot-otot ikan ya. Dia di in rigor dan ini mungkin fase yang paling terakhir yang tidak dikendaki ya, ini jangan sampai fasenya sampai ke post rigor, tidak ada tindakan penanganan. Nah, kalau post rigor ini sudah otolisisnya sudah sangat istilahnya otolisisnya itu sudah sangat akut lah katakanlah ya. Jadi di sini sudah apa namanya eh, kegiatan-kegiatan yang mengarah ke pembusukan sudah sangat cepat sekali. Pre-rigor, terus ke bawah mungkin Bu Ana. Pre-rigor ini berlangsung 2 jam setelah ikan dimatikan. Berlangsung selama 2 jam ya. Ini secara umum dan mungkin referensi di mana-mana juga menjelaskan kayak gini ya. Tahapan pre-rigor yang merupakan awal daripada rigor mortis itu berlangsung selama 2 jam. Terus in rigor bagian terutama di rigor mortis itu dari 2 jam pertama setelah istilahnya setelah perigor ini berlangsung selama 5 jam. Jadi untuk post rigor berarti ikan ini sudah mati total berapa jam? 7 jam ya. 2 jam di pre-rigor dan 5 jam di post-rigor. Ini yang secara umum kita temui. Memang beda-beda karena tergantung dari spesies ya kayak tadi mutu intrinsik ya spesies ini beda-beda. Tapi ini secara umum saja. Secara umum 2 jam itu setelah ikan mati itu namanya fase pre-rigor ya. Pre-rigor mortis, in rigor mortis sama post-rigor. Post-rigor ini dari 7 jam ke atas. Yang kalau sudah nggak mengalami penanganan ini ikannya sudah nggak bisa kita makan lagi ya, karena di situ sudah terjadi dekomposisi, sudah terjadi penguraian protein menjadi apa namanya eh, turunan-turunan yang lebih sederhana. Kalau di ikan yang skombroid itu kita kenal histamin ya, tapi karena skombroid di sini jarang yang dibudidayakan ya, hasil tangkapan liar. Eh, Selain histamin juga ini juga mungkin bakteri pembusuk yang
diakibatkan karena kegiatan enzimatis pada saat rigor mortis ini. Ya, mungkin ini bisa kita lihat. Ini apa namanya grafik terjadinya grafik fase rigor mortis ya. Jadi aksi yang apa namanya istilahnya kegiatan yang paling utama di fase ini adalah enzimatis dan bakteriologis. Ini sebagai dasar kita melakukan penanganan ikan segar pasca panen. Jadi biar tahu dulu gitu. Kenapa kok harus ditangani, dikasih es, terus setelah itu ditangani dengan apa namanya kondisi bersih. Ya ini karena ikan pada saat setelah mati mengalami fase gini nih. Kok bisa begini Pak? Ya memang dari sananya ya. Ini sudah alamiah ya. Ini fase alamiah. Itu pun nggak terjadi di ikan, di manusia juga ada rigor mortis ya. Rigor mortis di manusia ada, terus di ternak yang disembelih itu ada rigor mortis. Cuma ini kita belajar khusus yang di ikan ya, makanya terkait itu ya kandungan kimia yang ada dalam tubuh ikan. Nah ini mungkin bisa dibaca eh, fase prerigor ya. Sebenarnya pada saat fase prerigor ikan itu masih sangat segar, memiliki rupa, bau, rasa, tekstur seperti ikan baru mati dan mendekati kondisi ikan hidup itu di prerigor. Sangat segar sekali masih. Terus setelah itu eh, di sini di tahap pre-rigor itu terjadi perubahan yang pertama kali ya setelah kejadian setelah ikan mati ya setelah ikan mati ya perubahan apa ya perubahan ini perubahan kondisi fisik. Pertama peredaran darah metabolismenya jalan sekarang berhenti karena pasokan oksigennya juga berhenti karena pasokan oksigen berhenti terjadilah proses enzimatis ya. Sebenarnya enzimatis itu tetap berlangsung, tetapi saat apa pada saat hidup. Sedangkan apa namanya bedanya saat ikan mati enzimatisnya jadi tidak terkendali, ya tidak terkendali ya. Mungkin karena itu kehilangan pasokan oksigen ya, sehingga menyebabkan perubahan biokimiawi yang sangat besar dalam tubuh ikan. Salah satu tandanya yaitu pelepasan lendir yang menyerupi tubuh ikan atau yang dikenal di istilah perikanan hipermia ya, yang semakin lama semakin banyak. Nah, ini berlangsung 2 sampai 4 jam sehingga menjadi tempat tumbuh bakteri yang pembusuk yang sangat ideal. Jadi jangan kita beranggapan oh setelah apa namanya setelah mati ikan itu masih sangat segar pada saat pre-rigor. Nggak perlu di-es. Ya, kalau mungkin langsung dimakan, digoreng nggak masalah. Tapi kalau dikirim ke tempat pengolahan, jadi semenjak ikan mati itu harus segera ditangani. Terus Bu, ya ini fase in rigor berlangsung kurang lebih 5 jam. Ikannya masih cenderung masih segar. Nah, di sini ini mulai berlangsung proses autolisis ya. Yaitu penguraian adenosin trifosfat secara enzimatis sehingga otomatis protein otot berkontraksi, tubuh ikan menegang dan kaku. Yang paling bawah, yang paling penting ya, jadi faktor-faktor yang mengurai lamanya fase rigor mortis bisa dari jenis ikan, dari suhu, penanganan sebelum pemanenan, kondisi stres prakematian, ya, kondisi biologis ikan dan suhu penyimpanan pre-rigor. Nah, ini di sini sudah ada suhu penyimpanan pre-rigor. Jadi ikan setelah mati ya pada prinsipnya ya harus segera ditangani, harus cepat. Terus saja, Bu. Ya, ini kita ke mungkin saya bilang ke bagian yang paling penting ya, yang kita memang harus memang harus saya berikan pembelajaran di sini, penanganan dan distribusi ikan segar pasca panen. Ada beberapa poin, ada beberapa poin yang sangat penting. Pertama itu metode.
Pertama itu metode, terus kedua itu ada sarana sanitasi, apa namanya, sarana sanitasi hygiene ya, sarana sanitasi dan hygiene. Dan yang ketiga adalah eh, apa namanya, penyiapan SDM ya, sumber daya manusia, karena tiga hal ini yang sangat penting dalam melakukan kegiatan penanganan. Metode sendiri itu dibagi menjadi dua, itu ada metode proses, yang dimana metode proses ini harus didasarkan pada prinsip ini, kalau istilah saya sih 3C plus 1Q ya. Cool, clean, careful, sama quickly. Ini prinsip penanganan produk perikanan yang merupakan salah satu produk pangan perishable food ya. Harus dingin, ya, suhu penyimpanan harus selalu dijaga pada kondisi cold chain atau rantai dingin. Ini saya ambil acuan di 4,4 derajat Celcius. Ini sebenarnya untuk apa namanya, acuan suhu di mana protein itu bisa terurai menjadi histidin dan menjadi histamin ya. Ini sebenarnya untuk standar histamin. Karena ini standar histamin ini adalah standar yang istilahnya terkritis lah katakanlah ya. Ini saya jadikan acuan 4,4 derajat Celcius. Clean, clean itu ya bersih ya, bahan baku ikan segar, lingkungan tempat penanganan, sarana distribusi dan SDM yang terlibat harus dalam kondisi hygiene. Kondisi hygiene itu eh, bisa dibilang kondisi apa ya? Eh, Kondisi yang selain bersih tapi juga saniter. Ada bersih, bersih mungkin kelihatan dengan panca indera, dengan fisik, oh bersih, tapi belum tentu di situ bebas dari bakteri ya. Bersih saja, tapi belum tentu bebas dari bakteri. Bersih harus saniter juga, ini hygiene. Setelah itu careful, hati-hati, harus ditangani dengan hati-hati karena kerusakan fisik ini salah satu penyebab dari mutu secara ekstrinsik tadi ya yang saya jelaskan ya. Terus setelah itu cepat, penanganan secara cepat dan cermat akan menghindari terjadinya percepatan pembusukan karena faktor intrinsik ataupun ekstrinsik ya. Nah, selain metode proses, ini karena kegiatan industri perikanan di Indonesia ini sudah maju, sudah ekspor dari tahun 80-an atau 90-an ya, sudah ekspor, bahkan ekspornya juga ke negara-negara Uni Eropa. Ini harus kita terapkan metode monitoring. Jadi jangan hanya melakukan kegiatan saja tanpa dimonitoring. Ya, monitoring ini biasanya menggunakan prinsip 4W 1H ya. Kalau tadi 3C 1Q, ini 4W 1H. Who ya, siapa yang melakukan? Terus when, kapan? Terus where, di mana? Terus what, apa yang dimonitoring. Sedangkan hanya adalah how. How itu bagaimana? Ini katanya dengan metode ya. Bagaimana apa dengan menggunakan apa namanya? Uji bakteriologi secara lengkap atau mungkin hanya rapid ya. Setiap tahapan kegiatan penanganan ikan segar, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan didistribusikan, harus dimonitoring oleh personel yang memang benar-benar sudah di-training. Sarana dan prasarana ya, sarana dan prasarana. Tadi ada metode, sekarang sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana ini saya bagi di pertama itu ada peralatan dan bahan preparasi. Mungkin nanti yang akan saya terapkan di kegiatan praktikum ya ini ya, peralatan dan bahan preparasi. Bahan bakunya harus ikan segar. Ya kalau misalnya ikannya nggak segar lagi, ngapain harus dikemas, harus didistribusikan, nggak mungkin loh. Yang ikan apa namanya yang udah nggak segar lagi, maksudnya ke mungkin nanti ke byproduct ya istilahnya. Kalau di istilah perikanan itu ada byproduct, produk samping untuk fish meal misalnya itu sebenarnya nggak perlu harus dikemas seperti ikan yang mau disetorkan ke pabrik pengolahan.
Bahan bakunya ya ikan segar adalah ikan yang belum mengalami perlakuan pengawetan kecuali pendinginan. Jadi ikan yang sangat segar itu relatif mempunyai ciri yang sama seperti ikan hidup. Ikan hidup ya paling bagus ikan hidup. Nomor dua tingkatannya di bawah ikan hidup ikan segar. Mati tapi masih segar gitu. Masih mungkin tahapannya masih pre-rigor ya. Atau mungkin rigor mortis tahap awal. Ya ini bisa dibaca nanti mungkin nggak perlu saya jelaskan secara detail ya karena ini sangat umum sekali di apa namanya di SNI yang diterbitkan oleh BSN atau peraturan kementerian itu sudah banyak kayak gini nih. Ciri-ciri kan segar harus kayak gini, harus gini. Ini saya ambilkan dari terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, jadi ikan segar. Mungkin kalau pakai gambar ilustrasi lebih mudah ya, lebih mudah bacanya gitu kan. Ya, ini untuk jenis perikanan yang lain. Ini dari krustasea ya, dari udang. Terus ada kepiting ya, krustasea juga bawah sama cumi, moluska. Nah, ini persyaratan mutu sesuai dengan SNI 2729/2013 tentang ikan segar. Organoleptiknya itu minimal 7, nggak boleh di bawah 7. 6,9 nggak boleh ya, 7 minimal. Ini mungkin sebelum saya lanjut mau tanya dulu nih Bu Ana, mungkin sudah ini ya pernah praktek mengisi skorsit organoleptik atau mungkin sudah tahu wujudnya skorsit skorsit organoleptik ya? Kebetulan kami belum praktikum ini, Pak, karena Oh rencana, belum, atau ya, mungkin secara secara teoritis saja lah. Ini loh yang saya ambil dari SNI ini skorsit organoleptik. Terus caranya caranya ini gimana menilainya itu pakai apa istilahnya? Pakai ya pakai biasa aja, average, secara rata-rata aja. Jadi terus pengambilan sampelnya bagaimana Pak? Ini kan ikannya yang datang kalau dihitung-hitung ikannya bisa 2000 ekor misalnya. Saya masa ambil 2000 ekor semua. Itu ada. Kalau misalnya mau apa namanya kita mau mengacu ke ISO itu ada sistem pengambilan sampel berdasarkan lot misalnya ya. Misalnya satu lotnya ini berapa ton ya. Kita harus mengambil sampel berapa itu ada. Tapi ini agak susah kalau diterapkan di industri ya Bu ya. Karena oh ya. ini akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Biasanya kalau industri kan pengennya yang cepat-cepat aja. Metodenya rapid. Kita cek histamin pakai rapid, cek apa namanya eh TPC ya, TPC, E. coli, ada yang sudah rapid ada. Banyak kok di online juga kita bisa beli ya. Gitu ya. Cuma keakuratannya belum bisa dijamin. Nah, ini terus ke bawah, Bu. Jadi E. coli-nya harus sekian, cemaran logamnya juga harus sekian. Kenapa kok ini dia jadikan acuan di SNI? Karena ini sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Ya, kalau seseorang makan arsen, nah nantinya bisa mati loh makan arsen. Ya toh? Mungkin ada yang belum tahu arsen, zat arsen. Nah, itu salah satu logam berat berbahaya ya, arsen itu ya. Kadmium, merkuri, timah, timbal. Itu ada angka maksimumnya yang di paling kanan tuh standarnya segitu. Jadi biasanya ikan yang berasal dari perairan tercemar. Merkurinya tinggi pasti ya, merkurinya tinggi. Banyak kasus kok, kasus biasanya dekatnya tambang-tambang emas misalnya ya. Kayak yang di daerah Sulawesi sama di Banyuwangi sini juga ada. Cuma di Banyuwangi masih terkontrol ya Bu ya. Di Banyuwangi ada tambang emas, tumpang pitu. Ini untuk histamin. Ini bagi ikan-ikan yang mempunyai kandungan histamin tinggi tentunya ya. Yang saya bilang tadi ikan dari suku Scombroid ya. Kalau ikan sardinella itu dari suku Clupidae ya. Kalau ini Scombidae ya, Scombroid ya, Scombroidae. Kayak tuna-tunaan, tongkol-tongkolan itu ya. Nah, itu Scombroid. Makanya kan kalau kita makan ikan tuna gurih ya, karena proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi dan kalau misalnya terurai ya juga ininya resikonya juga tinggi potensinya untuk ini untuk maksudnya untuk kadar histaminnya ya.
itu resikonya juga tinggi. Dan juga dari besaran ikan, biasanya tuna yang paling gede, ada kan tuna kayak tuna Southern Bluefin ya, Big Eye misalnya ya, itu biasanya histaminnya lebih banyak gitu, karena badannya gede gitu. Dan usianya juga faktor usia, usia semakin tua juga pasti mengandung logam berat atau histamin yang lebih banyak. Lanjut Bu, ini racun hayati sama residu kimia ya, antibiotik lah maksudnya. Nah, ini setelah bahan baku ada bahan penolong. Air dan es, mungkin kalau di salah satu kegiatan manufacturing, air sesuai dengan eh, peraturan peraturan Kepala Badan POM, air itu dikategorikan di bahan baku. Tetapi kalau ini kan air yang tidak masuk ke produk, maksudnya tidak dijadikan produk untuk dijual. Katakanlah kan kalau misalnya ikan kaleng ya, ikan kaleng itu ada kita kan pakai saus, bikin sausnya itu pakai air, maksudnya kan ya, bikin sausnya pakai air, campur air. Nah, itu namanya air sebagai bahan baku. Kalau ini air sebagai bahan penolong untuk mencuci, terus untuk ya mungkin untuk di dalam box ya, di dalam cool boxnya mungkin kita untuk apa namanya biar enggak biar rata ya, lebih merata dinginnya, esnya dikasih air sedikit ya. Air dan es juga berasal dari air. Makanya standarnya harus memenuhi standar persyaratan baku mutu air minum. Nggak boleh air bersih, tapi air minum. Jadi untuk air yang kontak langsung, air dan es yang kontak langsung dengan produk pangan, mulai dari tahapan penanganan, pengolahan, itu harus standar baku mutu standar air minum. Ya parameternya ini sesuai dengan Permenkes ya, Permenkes tahun 2010 ya. Ini parameternya. Jadi nggak boleh air yang ngambil dari sumber yang tercemar, berbahaya misalnya. Airnya ini apa pH-nya nggak normal ya kita nggak boleh. pH yang normal berapa? 4 sampai 6 ya. 4 ya itu air bagus ya. Kalau pH normal 4 sampai 6. Nah, itu rasanya tidak berasa, suhu udaranya plus minus 3. Oke, Bu, bisa lanjut. Ini mungkin cuma ini aja ya, sekilas saja. Nah, setelah bahan baku, setelah itu bahan penolong, air dan es, ini wadah ya. Ini karena sangat penting. Nah, ini kalau di industri yang menghasilkan produk jadi, ya bisa dibilang sebagai wadah kemasan lah. Tapi kalau ini kan karena bukan produk jadi, karena ini masih akan dibawa ke tempat pengolahan. Apa istilahnya ya? Ini masih bahan baku sebenarnya, bahan baku tapi bahan baku segar ya. Ada bahan baku segar, ada bahan baku beku. Nah, ini wadah, ya, wadah yang paling sering digunakan itu box dan tray atau basket ya, keranjang. Mungkin pernah pergi ke mana Pelabuhan Perikanan Cilacap ya. Di situ banyak nelayan-nelayan yang pakai itu ya, keranjang. Ada juga biasanya yang pakai kayu ya, keranjang, apa namanya bambu ya. Mungkin ada yang keranjang bambu, itu tidak boleh. Ya, itu sebenarnya tidak boleh. Eh, itu karena ya ini yang dibawa kulbok dan keranjang karena mempunyai sifat kontak langsung dengan bahan baku dalam penggunaannya maka harus ya ini terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Sudah banyak kok yang sudah modern itu bahan yang mudah dibersihkan terus berpermukaan rata ya kayak kayak pabrikan kan biasanya pakai cetak ya dicetak gitu ya itu dari HDPE bisa HDPE ya plastik HDPE ya itu bisa mungkin penggunaan styrofoam mungkin masih banyak di apa namanya kita jumpai di kegiatan ini tapi styrofoam itu tidak direkomendasikan untuk perjalanan jauh untuk ikan yang dikirim perjalanan jauh misalnya misalnya dari Muara Angke ke Surabaya misalnya kan jauh sekali ya terus Bu ke bawah ini contoh-contohnya cool box ya yang mungkin yang kita sering temui di kegiatan penanganan ikan pasca panen ada yang kapasitasnya bermacam-macam ada yang kapasitasnya 1.000 liter ada yang 300 liter tergantung dengan ya kita penggunaan yang bawah ini cool box styrofoam
Oh iya, yang paling penting itu intinya berinsulasi ya. Kalau cool box namanya aja cool box, box pendingin itu harus berinsulasi. Ya, insulasi itu sistem insulasi, sistem yang bisa mengatur apa namanya, atau mungkin apa namanya, mencegah perubahan suhu secara drastis lah kata saya, itu insulasi. Jadi kalau misalnya suhunya berubah itu pun nggak drastis ya, terus itu insulasi namanya. Itu biasanya di apa namanya, di cool box, di bodinya itu, di dalamnya itu ada semacam kayak styrofoam ya, itu untuk insulasi biasanya. Ya kalau dari sini nggak kelihatan, nanti dipraktekkan aja ya, itu kalau misalnya ada apa namanya cool box rusak itu bisa dilihat di dalam tengah-tengahnya, di bodi itu, bodi yang kanan kiri depan belakang, nah, itu biasanya ada styrofoamnya ya, itu untuk insulasi. Ya, mungkin terus Bu ke bawah. Setelah ada sarana apa namanya, sarana untuk melakukan proses, ini ada sarana sanitasi dan hygiene. Jadi unit penanganan segar harus dilengkapi dengan sarana buang air kecil, misalnya buang BAB, itu harus disediakan sarana sanitasi. Ya, harus disediakan sarana sanitasi. Toilet, loker, ruang ganti, dan wastafel dan footbed ini harus ada. Bahan dan peralatan untuk kegiatan sanitasi, peralatan sanitasi umum. Ya, seperti kita tahu misalnya sapu atau misalnya apa namanya swiper karet ya. Sapu mungkin kita gunakan untuk area kering, kantor katakanlah ya. Kalau kalau di area basah yang biasa kita temui di tempat penanganan ikan segar itu biasanya pakai swiper ya, swiper karet ya. Swiper karet itu terus pakai dan bahan peralatan untuk kegiatan sanitasi, peralatan apa namanya sanitizer dan disinfektan maksud saya. Ada sanitizer, ada disinfektan. Kalau sanitizer untuk membersihkan, kalau disinfektan untuk disinfeksi, ya, menghilangkan kuman atau bakteri, itu disinfektan. Macamnya banyak, bisa dari apa namanya, bisa yang berbasis alkohol, misalnya, terus berbasis klorin, ya, ada klorin, ada alkohol, itu disinfektan. Kalau sanitizer itu biasanya ya sabun aja, sabun cuci tangan itu sanitizer. Ini setelah sarana sanitasi, sarana distribusi ini yang harus kita perhatikan dalam menyiapkan sarana distribusi untuk melakukan kegiatan pengiriman ikan segar dengan baik. Ya, ya mungkin truk box yang biasa itu ya, nggak ada pendinginnya ya. Kayak ini truk box, ini kan truk box atau pick up box ya, yang biasa untuk mengirim barang-barang kering ya katakanlah ya. Ini biasanya tidak direkomendasikan untuk perjalanan jauh, ya. Ini karena memang tidak berpendingin. Dan sebelum apa namanya, eh, sebelum sebelum dimasukkan ke wadah kontainer truk ini, ikan dikemas harus apa ya, esnya ada porsi lebih lah ya, esnya ada porsi lebih, es curahnya itu ada porsi lebih. Ya. Jadi sebelum dimasukkan ke sini kan ikan dikemas dulu di cool box ya, di cool box yang tadi kuning, kuning kayak yang warna kuning, biru. Esnya dikasih apa namanya? Dikasih jatah lebih karena ini memang tidak berpendingin. Tetapi ini rekomendasi untuk aspek hygiene-nya ya, karena ini tertutup lah. Nah, ini kan tertutup. Jadi kadang kita temui pakai truk yang tidak tertutup, baknya terbuka. Wah, itu tidak boleh sebenarnya, ya. Itu nanti kalau ketemu di apa, lewat mungkin lewat depan kampus, ditegur aja, Pak. Caranya ngirim ikan bukan kayak gini gitu ya. Ini yang betul ya kayak gini. Ini truk apa namanya, truk berpenutup depan apa namanya, kanan kiri atas bawah, bawahnya juga harus tidak boleh bolong, nggak boleh apa kontak langsung dengan barang-barang yang ada di bagian bawah truk ya. Jadi untuk apa namanya, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kontaminasi silang dari luar, misalnya debu ya,
Ini. Ini selanjutnya, ini baru truk atau pickup yang berefrigerasi itu biasanya di atas tuh, di atas apa namanya, di atas kepala truk ya, itu ada alat kontrol ya, alat pengatur suhunya ya biasanya di situ ya. Sekaligus juga penunjuk suhu, apa istilahnya itu, kondensornya kalau nggak itu. Kalau kalau di apa namanya kegiatan refrigerasi kan pasti ada kompresor, kondensor ya. Kalau ini untuk ngirim jauh pun ini tidak masalah, apalagi kalau yang misalnya melewati antar pulau lah, dari Jawa ke Kalimantan, dari Jawa ke Sulawesi, kayak gini nggak masalah. Sebenarnya sih, sebenarnya untuk di kegiatan distribusi hasil perikanan, sebenarnya kayak gini nih untuk ikan beku. Tetapi air-air ini dipergunakan untuk pengiriman ikan segar. Tetap sama kayak yang tadi yang berinsulasi, ikan dikemas dulu di coolbox ya, ikan dikemas dulu di coolbox. Cuma kita tidak khawatir ikan mengalami kerusakan karena sudah ada eh, apa namanya tambahan support suhu dingin ya dari apa namanya dari sistem refrigerasi yang dimiliki oleh kendaraan. Kalau yang tadi kan nggak ada sistem refrigerasinya, jadi kalau untuk perjalanan jauh tidak rekom. Nah, terus ini yang paling bawah ini yang untuk dekat-dekat saja nih, sepeda motor atau beca yang dilengkapi dengan box berinsulasi ya. Ya biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang jual ngecer ya untuk ikan apa namanya ikan segar ya. Ya itu biarpun ngecer hasilnya ya pasti beda jauh dengan pabrik, tetapi prinsip penanganan ikan segar sesuai GHP itu harus tetap diperhatikan. Nah, kadang ada pernah kita lihat setelah milih ikannya esnya kok habis nih Pak. Oh, gitu kan. Dikomplain aja Pak esnya kok habis, ikannya sudah lemes-lemes kayak gini nih ya. Itu nggak boleh. Nanti kalau perlu ya jangan dibeli ya. Nanti kita celaka nanti ya, apa namanya kena histamin tinggi atau mungkin kan sering mungkin adik-adik di sini atau ibu-ibu makan ikan terus terasa gatal ya. Histamin itu meningkat itu berarti ya. Itu histamin sudah meningkat karena kurangnya pendinginan pada saat distribusi. Tuh. Terus Bu, ya ini kayak ini becak motor ya, bentor ya. Ini becak motor namanya bentor. Nah, ini yang paling paling kita harus kita perhatikan. Jadi yang paling terpenting adalah sarana distribusi ikan segar harus mempunyai fasilitas yang bisa mempertahankan suhu standar untuk pendinginan ikan segar. Ya tadi yang 4,4 derajat Celcius. Mempunyai fasilitas biarpun nggak harus yang apa namanya yang refrigerate gitu apa namanya refrigerate container pakai es curah. Nah, yang penting bisa mempertahankan suhu. Tetapi kalau untuk es curah tidak bisa untuk jarak perjalanan yang jauh gitu aja. Jadi di perhitungan aja. Ini sesuai dengan prinsip yang pertama tadi ya, cool dingin, terus selalu dijaga kondisi hygiene, bebas dari kontaminan benda asing yang bisa mengurangi kualitas kesegaran ikan. Jadi yang ketiga kendaraan didesain sedemikian rupa untuk tidak menyebabkan kerusakan fisik pada ikan. Misalnya ya tadi yang saya bilang, baknya tidak tertutup, kena apa namanya mungkin kena asap knalpot kayak apa ya, kena asap knalpot, ikannya nggak dikemas lagi misalnya. Itu malah lebih parah ya kan nggak dikemas taruh di truk yang memang nggak standar didesain sedemikian rupa untuk bisa mendistribusikan ikan segar dalam jangka waktu yang cepat ya. Kalau sekarang sih ini tidak susah untuk ditemui karena sekarang zaman sudah modern ya. Nah ini yang terakhir itu adalah aspek sumber daya manusia. Jadi karena kegiatan penanganan ini masih belum bisa sampai sekarang masih belum ada teknologi yang dilakukan oleh robot ya atau mungkin mesin, masih manusia, jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi mulai dari pemanenan pasca panen yang sering kita jumpai sampai detik ini masih menggunakan tenaga manusia, anggap aja 80% lah. Yang 20% mungkin ada bantuan dari mesin, misalnya mesin sortasi, mesin apa namanya, mesin pemotongan kepala itu ada. Tapi tetap 80% masih menggunakan tenaga manusia, apalagi industri perikanan. Jadi di sini pelatihan karyawan sangat penting.
Jadi harus diberi pengetahuan dulu, minimal tuh cara penanganan ikan segar yang baik. Kalau cara penanganan ikan segar yang baik kan gampang, nggak perlu ribet-ribet nih, nggak perlu harus bersertifikat GHP ataupun HACCP atau GMP gitu ya. Yang penting diberi pemahaman dan diberi evaluasi untuk melakukan praktek ya. Khusus untuk personel yang bertugas melakukan kegiatan monitoring, minimal harus mendapatkan pelatihan tentang mutu dan keamanan pangan hasil perikanan. Ya iyalah, pasti soalnya ini dia yang melakukan kontrol, monitoring ya. Ini ini setelah saya cek setelah apa kegiatan panen, pasca panen, setelah saya cek karena mungkin kelamaan nggak ditangani ini naik misalnya kondisi bakteriologisnya naik ya, setelah dilakukan uji TPC atau uji E. coli ya karena terus organoleptiknya nggak masuk 6,5 nggak nyampe 7 matanya merah katakanlah itu. Dan ini adalah hygiene karyawan, ini sangat penting sekali yang kaitannya dengan karyawan. Jadi setiap karyawan yang kontak dengan ikan segar. Ini khusus karyawan yang kontak dengan ikan segar. Nah, jadi kalau yang nggak kontak ya mungkin karyawan bagian keuangan ya kan nggak kontak. Karyawan bagian keuangan ya mungkin tidak perlulah memakai memakai peralatan seragam standar untuk penanganan ikan segar. Jadi harus menerapkan prosedur standar sanitasi dan higien karyawan. Memakai penutup kepala, bermasker, pakai sepatu boot standar. Jadi mungkin ruangannya juga di apa siapkan footbed ya untuk cuci kaki. Ruangannya buat ini aja kok Pak, penanganan ikan segar, tapi tetap itu kan apa namanya bahan baku yang nantinya akan diproses menjadi produk olahannya. Jadi harus bersih karena produk akhir yang bagus pasti berasal dari bahan baku yang bagus pula. Sampai sekarang tidak ditemui teknologi pengolahan yang bisa mengubah bahan baku yang jelek jadi produk yang bagus sampai sekarang belum ada. Saya belum menemui. Nanti kalau diolah ikan yang agak semi-semi busuk gitu kan bisa bagus Pak. Mana ada? Saya ingin tahu kalau ada. Tidak ada. Produk akhir yang bagus dihasilkan dari bahan baku yang bagus pula. Bahkan harus lebih bagus. Kayak ini contohnya standar histamin. Standar histamin untuk apa namanya standar histamin untuk produk akhir ya, untuk produk akhir itu adalah 50 ppm maksimal, 50 part per million. Sedangkan bahan bakunya itu harus 20. Nggak boleh lebih dari 20. Kan lebih restrik, lebih ketat. Bahan baku itu harusnya lebih ketat, nggak boleh lebih jelek. Sama pun sebenarnya nggak boleh. Karena kenapa? Karena di tahapan pengolahan nanti pasti terjadi potensi ya, potensi karena masih menggunakan tenaga manusia dipegang tangan, mungkin kena kena kontaminasi dari kulit misalnya ya, Staphylococcus aureus ya, misalnya ya. Nah, jadi kondisi kondisi bahan bakunya harus lebih bagus daripada kondisi produk akhir. Eh, terus Bu, ini mungkin sudah terakhir ya. Sudah terakhir yang bisa saya jelaskan di kegiatan pembelajaran ini. Ini untuk modul praktikumnya nanti saya berikan di 1 Mei ya Bu ya. Untuk modul praktikumnya kan kalau dari jadwalnya Ibu Hana kan di tanggal 7, 11, 18 kayaknya ya. Iya, iya. Ya, makanya untuk praktikumnya untuk apa saja yang harus di apa namanya disiapkan misalnya oleh mahasiswa dan kampus itu nanti saya tanggal 1 Mei Senin ya saya share ke Bu Hana ya. Siap-siap, Pak. Karena Oke. tadi saya masih agak ini juga editannya juga kurang bagus tadi apa Ya, namanya mohon modul yang maaf ini ini juga modul karena untuk mata mendadak kuliah nih. ya. Sama Iya. evaluasinya. Nanti kalau evaluasinya ini kalau saya biasa ini sih Bu ada pre-test sama post-test Bu. Oh, iya. Jadi Baik-baik. jadi ini kan semester 3 ya. Ini semester genap semester 4, Pak. Oh, semester 4. Berarti kan Ya. sudah mengalami semester 1, 2 dan 3 ya. Iya. Jadi kayak pretest ini maksud saya untuk penyegaran, refresh ya. Apa-apa yang Hmm. apa namanya yang sudah didapat di semester 1 sampai 3 katakanlah ya. Kalau misalnya
ini jurusan budidaya ya paling yang didapatkan itu saja ya. Yang Iya, kaitannya dengan budidaya pasti loh. Gitu loh. iya, iya. Budidaya gitu. Nah, ini ada pretest. Nah, untuk adik-adik mahasiswa ya jangan jangan khawatir, jangan tahu ada pretestnya kok. Biasanya namanya apa namanya tes itu ya setelah pembelajaran post test itu namanya ya. Ada pretest, ada post test ya. Nanti pretest dikasih ya, saya kasih waktu 15 menit sebelum praktikum lah ya. 15 menit untuk mengerjakan ya nanti bisa di-share ke saya ininya. Terus nanti kalau post test itu ya untuk evaluasi apa namanya bukan untuk mahasiswa aja ya, bagi saya juga. Nanti saya tolong minta kritik dan saran juga Bu ya. Oh ya, Nah, siap-siap, Pak. dari mahasiswa Bu maksudnya Bu. Ya, Saya ini bagaimana penyampaian saya ini untuk ini aja, untuk perkembangan aja, untuk peningkatan lah gitu. iya, mungkin ada feedback seperti itu ya. Eh, Ya, Mungkin terkait dengan praktikum yang menyusul di 1 Mei itu, apakah modulnya kemudian nanti, modulnya maksudnya Bu. ya, Modulnya. ya, Ini kan saya nggak sampaikan karena memang saya belum punya pandangan untuk prakteknya ini bagaimana nanti gitu loh. oh gitu, Nanti iya, iya, siap. ya kan soalnya kan kalau saya lihat di jadwalnya Bu Hana itu kayaknya praktek itu di tanggal 18 kayaknya ya mulai praktikum ya. Mulai Atau prak. bisa urutan. Atau bisa urutan. Nanti kami juga ikut menyesuaikan saja, Pak. Mungkin Oh gitu eh, ya. ya bisa sebelum itu juga sudah, kalau alat dan bahan sudah dipersiapkan, kami juga bisa dimulai Misalnya seperti itu. misalnya hari ini apa namanya hari ini kegiatan pembelajaran kuliah nih. Untuk minggu depannya 2 jam praktek untuk Ya, yang bisa kuliah itu. seperti itu. Bisa juga kayak gitu ya. Ya, bisa, Nanti Pak. bisa diatur ya. Nanti Ya, diaturnya intinya nanti jadwalnya tanggal 1 dengan Mei Senin mahasiswa. kita kita apa namanya langkah-langkah kerja terus apa namanya bahan peralatan dan bahan yang harus disiapkan kita sampaikan di hari Senin Ibu ya. Ya, Nanti siap. kita sampaikan di hari Senin. Termasuk juga nanti soal pretest. Kalau soal post-test nggak saya kasih tahu dulu, pretestnya dulu ya. Gitu loh. Iya, iya, Soal pretest ya. iya, siap. Eh, Eh, Mungkin itu saja ini bisa dilanjut ke diskusi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari adik-adik mahasiswa, silakan. Nah, ya, kita sudah masuk sesi diskusi ya. Ini tentunya materinya sangat menarik sekali. Ada beberapa yang memang tidak ada di eh, perkuliahan ya. Mungkin adik-adik bisa bertanya pada Pak Roni ya. Silahkan. Saya harapkan ada ini yang penasaran gitu ya. Silahkan. Ayo silahkan. Siapa ada yang mau bertanya? Masa nggak ada ini? Materinya menarik sekali nih ya. Ayo, masuk tidur semua ini. Ayo silahkan. Atau saya tunjuk ya. Siap ya. Nggak ada yang nanya ini kalau kayak gini. Dipersilahkan, nggak ada yang nanya. Saya tunjuk saja gimana? Ada yang tanya? Coba sebentar. Ya, aja Bu Hana. Gimana? Ditunjuk saja, Ya, hitung-hitung saya pretes. hitung-hitung pretest ya. Ya, oke. Siapa ya? Ini saya coba eh, Muhammad Arya Maulana. Coba mana? Dibuka kameranya coba. Mau bertanya apa? Muhammad Arya Maulana mana? Muhammad Arya Maulana. Ya, ada yang ditanyakan, Mas? Coba silakan dari materi kuliah tadi sudah saya posting juga ya di grup WA sementara. Ayo Muhammad Arya Maulana mana tadi kok hilang lagi? Atau yang lainnya? Sudah siap, Mas?
Atau ini coba Talita, Talita, ada yang mau ditanyakan Talita? Ayo, ayo Talita, mana suaramu? Iya, iya, Bu. Nah, ayo, ayo Talita, tanya dong. Belum ada pertanyaan nih, Bu. Belum ada pertanyaan, mungkin kamu bisa sambil Berarti yang tanya saya nih Bu ya. Berarti yang tanya saya Bu ya. kalau kayak gitu nanti yang tanya Pak Roni nih. Kan saja. Ya, dipilih aja nanti yang dipilih yang saya tanyain 3 orang gitu. Berarti 3 pertanyaan. Oke. Eh, Ya, itu ini tadi nggak Talita. apa-apa. Ini bukan yang saya maksud, bukan pretest post-test tadi ya, tapi ini Iya, beda. pertanyaan setelah kegiatan materi lah katakanlah. Ya, ini untuk ini aja apa namanya masukan bagi saya seberapa pahamkah ya mahasiswa menerima pembelajaran yang diberikan oleh praktisi gitu loh. Ya, mungkin Mungkin silakan aja Pak. mungkin ibu bisa karena saya nggak kenal ya. Kalau yang kenal kan ibu ya. Iya itu Mungkin tadi ibu Talita bisa itu. Talita coba gitu. Talita ya. Silakan Pak pertanyaannya. Untuk adik Talita ya, untuk adik Ya. Talita. Setelah kita apa namanya belajar tentang fase ya, fase rigor mortis, fase setelah kematian pada ikan ya, rigor mortis yang kaitannya dengan durasi ya, durasi di mana pre-rigor itu terjadi setelah ikan mati sampai 2 jam, terus rigor mortis terjadi di rentang 2 jam setelah ikan mati sampai 7 jam ya, berlangsung 5 jam. Sampai selanjutnya ke waktu yang lebih lama lagi itu post rigor ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini mungkin apa namanya saya bertanya kepada Adik Talita kesimpulannya gimana nih? Apa namanya kesimpulannya tindakan penanganan itu harus dilakukan eh, pada saat kapan gitu loh. Tindakan penanganan ikan segar ya, penanganan ikan segar yang baru mati ya. Yang terbaik, waktu yang terbaik maksudnya. Itu kapan? Ayo coba Talita bisa jawab tidak? Ini harusnya juga kemarin sudah belajar ya sebelum UTS tentang ini. Harusnya bisa nih. Hmm. Ayo. Pada saat apa ini Talita? Maksudnya pada saat di jam keberapa saya mulai tangani gitu. Izin Karena menjawab, Pak. Ya, Jadi, silakan. misal yang ikan mati segar itu emang harus ditangani secepatnya sebelum menuju ke pos rigor itu, Bapak. sebelum menuju ke post rigor ya, secara teori gitu ya betul memang. Cuman kita secara prinsip pengolahan kan tadi saya jelaskan kondisi ikan pada saat rigor mortis dan juga saya jelaskan prinsip-prinsip penanganan yang baik itu tadi harus ya, harus clean, harus careful dan harus quickly ya, cepat ya. Jadi kita tidak perlu menunggu ikan ini sudah 2 jam. Ya. Wah, masih 2 jam Pak, masih pre-rigor Pak, masih seperti ikan hidup katanya. Jangan, tidak boleh. Jadi secepatnya karena itu prinsip penanganan. Jadi betul, Mbak Talita, terima kasih ya jawabannya. Jadi segera mungkin ya. Iya, Bapak, sama-sama. Iya. Terus Bu, mungkin yang lain yang bisa ditunjuk ya saya kasih pertanyaan lagi nih karena nggak ada yang tanya nih ke saya. Iya, coba siapa ya? Tadi sekarang cowok ya. Hmm. Immanuel coba, Immanuel mana? Tunjukkan suaramu Immanuel. Masih monitor tidak? Immanuel, Immanuel. Masih monitor tidak? Immanuel? Oh, nggak ada suaranya ini. Coba yang lain. eh Taufik Adi, masih monitor kamu? Iya, Bu. Nah, oke. Silakan Pak. Ini Taufik, Pak. Mas Taufik ya, Mas Taufik ya. Pak.
Coba eh, sebutkan sekali lagi parameter mutu ya, parameter mutu yang eh, mempengaruhi tingkat mutu atau tingkat kesegaran ikan ya. Tadi sudah saya jelaskan tuh ada dua kayaknya kan parameter mutu itu ya. Silakan Mas Taufik. Taufik, ayo dijawab. Atau Parameter mutu itu kalau secara apa namanya? Ini maksudnya yang berasal dari lingkungan ya, lingkungan dalam ikan itu sendiri ataupun luar itu sendiri. Kalau parameter mutu sih ada tiga ya. Ada parameter organoleptik, fisik, biologi, kimia. Gitu. Yang parameter mutu ekstrinsik sama intrinsik ya Pak. Ekstrinsik, ya, oke. Ekstrinsik dari luar. Nih contohnya apa nih? Intrinsik contohnya kayak mulai dari ukuran Pak. Ukuran Dari kontaminasi ya, kontaminasi benda asing misalnya ya. Itu ekstrinsik ya. Polutan gimana apa dari saja? polusi perairan. Ya. Ya. Kalau spesies intrinsik apa ekstrinsik? Sama size, biasanya ukuran size. Ikan yang lebih gede biasanya kurang enak nih daripada ikan yang kecil ya, rasanya ya, gitu ya. Gimana Taufik? Ayo dijawab. yang spesies ke intrinsik Pak. Mutu intrinsik. Oke, ya dari dalam ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Taufik. Ya. Silakan Bu, satu lagi Bu. Satu lagi. Siapa ini ya? Ayo Wahyu Mei. Wahyu, monitor dong. Wahyu. Ada suaranya nggak ini Wahyu? Wahyu. Sebentar Ibu. Iya Ibu. Ya. Silahkan ini Wahyu Pak. Ini Mbak Wahyu ya, Mbak Bu ya? Iya. Mas apa Mbak Mbak, nih? Mbak Wahyu. Oh Mbak Wahyu ya. Mbak Wahyu, ini pertanyaannya nggak susah ya, nggak susah. Ini dari Mbak Wahyu ini memang dari semester 1 ya, dari semester 1 sampai sekarang ya di Iya. Fakultas Budidaya ya. Iya Iya. Saya kok pengen ngerti nama latinnya ikan bandeng yang biasa dibudidayakan, sama udang biru ya, sama nama latinnya rumput laut. Itu biasa dibudidayakan loh. Dibudidayakan yang rumput lautnya di perairan laut, terus bandengnya di perairan Payau ya, sama udang. Bisa nggak sebutkan ke saya nama latinnya nih? Atau jangan-jangan nggak bisa nama latinnya nih? Yang Bandeng canos-canos. Canos, terus Udang Paname, udang biru. Udang biru. udang biru. Tahu Iya, nggak? kalau udang Paname gampang itu. Yang udang biru, Lithopenaeus, Lithopeneus, Styrylostris ya. Ya. iya, Lithopenaeus Styrylostris. Terus kalau rumput laut banyak sih. Rumput laut yang Rumput sering lautnya mau yang apa kita dulu? jumpai di Indonesia. Apa? Mungkin salah satu. Yang ini aja, yang paling kita jumpai di pasaran ya, Equipma cottoni ya biasanya. Oke. Terima kasih ya Mbak Wahyu. iya Bapak. Nah. Oke Bu Hana, ini kan 1 jam ya Bu ya. Ya, 1 jam Pak. Nanti untuk screenshot yang di apa namanya materi berakhir ya Bu ya, jangan lupa Bu. Ya, ini saya Iya. screenshot lagi. Untuk Kan harusnya tadi kalau nggak keliru di 11.56 ya. Iya Pak, tapi ini kan kita juga masih diskusi juga. Ini saya screenshot lagi. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak, kalau kurang nggak boleh malah Bu, harus lebih gitu. Iya benar-benar.
kalau kurang nggak boleh memang. Nanti apa namanya kita dimarahi sama praktisi mengajar nanti gitu. Iya, sebentar. Ini Bu Harus Diana. lebih atau pas lah. Yang tadi kayaknya 11.56 ya. 11.55 atau 56. Ya, mungkin yang terakhir. Sebentar. Yang terakhir. Ada rekamannya nanti bisa di Ya. screenshot. Ini juga kami rekam, nanti akan diunggah ke YouTube juga, Pak. Boleh. Ya, seperti Memang itu. kan lebih bagus direkam nih. Ya, Nanti ya, kita bisa ambil screenshotnya di situ juga gitu ya. ya. Oke. eh, Sebentar. Untuk mahasiswanya akan di SS lagi atau sudah cukup ya, Bu Diana? Bu Diana, Sudah cukup? sudah cukup ya? Iya, silakan. Oke. Ya. Eh, Mungkin ada sepatah kata atau dua patah kata penutupan terlebih dahulu dari Pak Roni. Oke. Di akhir sesi ini saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, dosen pengampu Ibu Hana dan Ibu Diana Hartono ya. Eh, saya berharap mudah-mudahan materi pembelajaran yang saya berikan di hari ini yang mana disesuaikan dengan bidang saya di industri pengolahan bisa dimanfaatkan, bisa berguna bagi adik-adik mahasiswa sekalian. Eh, Mungkin itu saja dari saya, Bu Hana. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ini atas materi yang diberikan oleh Pak Roni pada siang hari ini. Eh, Untuk selanjutnya nanti ada praktikum ya, nanti untuk praktikumnya akan menyusul, nanti adik-adik mahasiswa akan mempersiapkan, kemudian dipersiapkan juga untuk minggu depan ya, ini masih ada jadwal kuliah ya. Nanti untuk informasi waktunya nanti juga menyusul ya Pak. Tuh, kalau misalnya Ya, ada perubahan, kalau sesuai untuk jadwal kuliah seharusnya jam 8.50 nanti kami akan beritahukan lebih lanjut seperti itu kalau ada perubahan. ya, Gitu. ya. Mungkin terima kasih sekali atas materinya, tambahan materinya ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kami juga ya sebagai dosen. Di sini ada tambahan ilmu, kemudian terutama untuk adik-adik mahasiswa yang lain yang di sini ya, yang mengikuti perkuliahan dari Pak Roni. Mungkin demikian saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dalam menyelenggarakan praktisi mengajar ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan bisa keluar kalau sudah. Bu Hana, Ya, bagaimana? saya mau bertanya buat tempat pengumpulan tugas CBL-nya Ibu itu dikumpulin di mana? Oke, nggak apa-apa, nanti saya setting lagi karena itu settingannya ini ya. Ya, sebentar.